Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Julia Restulangi dari Universitas Palangkaraya, yang dimana hari ini saya akan mempresentasikan dari proyek yang berjudul The Organic Pesticide House, yang dimana ini merupakan bagian dari kegiatan KKN Internasional atau ISCE tahun 2025, yang dimana yang akan dilaksanakan di Desa Lebuhan Ratu, Lampung Timur, tempat penempatan saya. Langsung saja pada pendahuluan, yang dimana seperti kita ketahui, Desa Labuhan Ratu ini menghadapi tantangan serius dalam pertanian. Banyak petani yang bergantung pada pestisida kimia yang memang efektif tetapi menimbulkan dampak yang negatif pada jangka panjang, baik itu terhadap kesehatan maupun pada lingkungan. Terus, sebagai solusinya, saya memperkenalkan pestisida nabati, yang dimana pestisida alami yang dibuat dari tanaman lokal. Nah, pestisida ini itu lebih ramah lingkungan, lebih sehat, dan juga dapat diproduksi sendiri oleh petani, sehingga lebih hemat biaya dan berkelanjutan. Lalu untuk landasan teorinya, proyek ini tidak hanya praktis, tetapi juga berdasarkan teori dari pendekatan ilmiah. Kami atau saya menggabungkan 4 landasan teori utama. Yang pertama adalah ekonomi sirkular, yang dimana kita memanfaatkan limbah pertanian lokal, misalnya daun, kulit buah, dan juga sisa tanaman untuk dijadikan bahan pestisida, yang dimana ini mendorong pemanfaatan ulang atau upcycling dan mengurangi sampah. Terus yang kedua, yaitu dengan perubahan perilaku sosial. Melalui pelatihan langsung dan juga contoh nyata, kami mendorong perubahan perilaku petani agar lebih sadar lingkungan. Lalu yang ketiga ada kesehatan masyarakat. Nah, dengan mengurangi paparan bahan kimia berbahaya, dapat diharapkan kesehatan petani dan keluarganya itu akan lebih meningkat atau menjadi lebih sehat gitu. Terus untuk yang keempat adalah pengembangan berbasis komunitas. Nah, petani ini dilebatkan langsung dalam setiap tahap proyek sebagai mitra aktif dan juga bukan hanya penerima manfaat. Lalu untuk yang tujuan dan juga sasaran, di mana tujuan utama dari proyek ini adalah yang pertama memberdayakan petani untuk membuat dan juga menggunakan pestisida nabati sendiri. Terus juga yang kedua mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia. Yang ketiga mendirikan rumah pestisida organik sebagai pusat produksi komunitas, yang dimana dari ketiga tujuan utama ini sasarannya adalah dengan 30 petani termasuk kelompok perempuan dan juga pemuda desa yang aktif dalam pertanian. Nah, proyek ini itu dilakukan melalui 4 tahapan utama. Yang pertama adalah mobilisasi komunitas dan juga survei awal, yang dimana nanti akan diadakan pertemuan warga dan juga wawancara untuk memahami bagaimana sih kebutuhan dan juga kondisi awal dari keadaan di lapangan seperti itu. Terus yang kedua ada pelatihan dan juga persiapan bahan yang dimana nantinya itu petani akan dilatih membuat pestisida nabati dari tanaman, baik itu seperti serai, daun mimba, bawang putih, ataupun bahan alam lainnya. Terus yang ketiga ada uji coba lapangan dan pemantauan. Pestisida akan dicoba langsung di lahan pertanian dan hasilnya akan dipantau selama beberapa minggu. Terus untuk yang keempat adanya pendirian rumah pestisida organik, yang dimana nantinya harapannya akan didirikan tempat khusus, yaitu di desa, salah satunya di Labuhan Ratu, sebagai pusat dari produksi pestisida organik ini. Lalu untuk indikator keberhasilannya atau KPI-nya itu, yang pastinya untuk mengukur keberhasilan proyek, saya mengharapkan atau menetapkan indikator sebagai berikut. Yang pertama itu adalah 30% penurunan penggunaan pestisida kimia, 15% peningkatan hasil panen petani,
70% petani melaporkan peningkatan kesehatan setelah beralih ke pestisida alami. Jadi untuk 1 unit rumah pestisida organik juga yang berfungsi penuh. Untuk strategi menghadapi risikonya, menghindari hambatan selama pelaksanaan, kami menyusun beberapa strategi mitigasi. Ada 3, yang pertama sosial, yang dimana mengajak tokoh lokal dan ibu-ibu tani sebagai penggerak utama, serta menyediakan pendampingan berkelanjutan. Terus juga teknis, dimana kami pastikan bahan baku tersedia sepanjang tahun dan diajarkan metode penyimpanan. Lalu untuk budaya, yaitu dengan pendekatan dilakukan dengan menghormati nilai lokal dan juga menggunakan metode pembelajaran berbasis praktik. Nah, untuk keberlanjutan juga replikasinya, supaya program ini tetap berjalan, bisa ditiru oleh desa lain, saya melakukan kerjasama dengan aparat desa ataupun dinas pertanian setempat. Terus juga adanya pelibatan pemuda desa agar tercipta regenerasi dan juga inovasi. Terus juga ada sistem monitoring seperti buku harian, lapangan, dan juga sesi umpan balik. Dan yang terakhir adalah modul pelatihan yang bisa direplikasi sehingga bisa digunakan oleh komunitas lainnya. Nah, untuk kesimpulan dan juga refleksi pribadi, melalui proyek ini saya belajar bahwa pertanian berkelanjutan tidak hanya mungkin, tapi juga perlu didukung secara nyata. Pestisida nabati adalah solusi yang sederhana namun berdampak besar bagi saya pribadi, dimana menurut saya merasa berkembang dalam berpikir lintas disiplin, bekerja dalam tim, dan juga berinovasi bersama masyarakat. Jadi saya percaya gerakan ini bisa menjadi lebih besar, di mana 1 rumah, 1 tanaman, dan juga 1 petani dapat menuju pertanian organik untuk masa depan. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.